Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah dengan tema pembelajaran Maharatul Qiraah atau pembelajaran keterampilan membaca. Nah, pada tema kali ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat dari pembelajaran Maharatul Qiraah, kemudian yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran Maharatul Qiraah, yang ketiga yaitu bahan ajar atau materi pembelajaran Maharatul Qiraah, yang keempat media yang digunakan dalam pembelajaran Maharatul Qiraah, yang kelima yaitu teknik pembelajaran Maharatul Qiraah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran Maharatul Qiraah. Langsung saja pada penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran keterampilan membaca atau Maharatul Qiraah. KBBI mendefinisikan membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Nah, kemudian An-Naqah mengemukakan bahwa membaca pada hakikatnya mencakup dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, aspek mekanis yang mencakup respon fisiologis terhadap simbol-simbol yang tertulis, yakni memahami kata-kata serta dapat mengucapkannya. Kemudian yang kedua yaitu aspek kognitif yang mencakup proses pemahaman makna, memahami arah pikiran penulis, menginterpretasi, mengkritisi, dan mengevaluasi dengan membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, membaca mencakup dua aktivitas, yaitu yang pertama kegiatan memperoleh materi tertulis secara fonetis dalam arti dapat melafalkan tulisan melalui membaca nyaring. Kemudian yang kedua yaitu usaha memperoleh makna suatu teks dengan cepat tanpa adanya suara, yakni membaca dalam hati. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran Maharatul Qiraah. Untuk setiap level, yaitu ada level mubtadi atau level pemula, kemudian level mutawasid atau level menengah, dan level mutaqaddim atau level atas. Tujuan pembelajaran Maharatul Qiraah untuk level mubtadi yaitu fokus pada pencapaian kompetensi pengucapan atau pengucapan huruf, yaitu mengenali lambang bunyi bahasa dan melafalkannya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan fonetik dan tata bahasa Arab. Kemudian tujuan dari pembelajaran Maharatul Qiraah untuk level mutawasid yaitu diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman atau fahmul makru, yaitu melatih siswa untuk memahami, kemudian memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis seperti intonasi, kemudian penguasaan tanda baca, dan memperkirakan makna umum. Selanjutnya, tujuan pembelajaran Maharatul Qiraah untuk level mutaqaddim atau level atas yaitu diarahkan pada pencapaian kompetensi pemahaman atau fahmul makru, yaitu melatih siswa untuk memahami dan memetik makna dari lambang-lambang yang tersaji dalam bahasa tulis. Pelajaran membaca diarahkan ke perolehan pengetahuan dari bahan bacaan. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu bahan ajar dalam pembelajaran Maharatul Qiraah. Bahan ajar tersedia pada buku ajar yang ada dengan memberikan perubahan letak, urutan, dan penambahan latihan, pemahaman kritis, kemudian kajian, menulis, latihan membuat kalimat, dan berbicara. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu media pembelajaran Maharatul Qiraah. Apa saja media yang bisa digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran Maharatul Qiraah, yaitu ada teks bacaan yang berbahasa Arab, kemudian media visual seperti papan tulis, kemudian kartu, dan lain sebagainya. Nah, beralih ke pembahasan yang kelima yaitu teknik
teknik pembelajaran Maharatul Qiraah. Metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran membaca untuk pemula atau level mubtadi. Dalam pembelajaran membaca terdapat beberapa metode atau teknik yang muncul dan berkembang. Antara metode-metode tersebut adalah yang pertama, metode harfiah. Pada metode ini, guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah satu persatu, maka murid pun mulai belajar mengucapkan huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Di sini, murid belajar membaca huruf dibarengi dengan belajar menulisnya. Setelah itu, murid melangkah ke pelajaran berikutnya, yaitu membaca suku kata, kemudian membaca kata atau kalimat. Metode ini disebut juga metode huruf atau thoriqatul huruf. Metode hijaiyah atau thoriqah hijaiyah, metode abjad atau thoriqah abjadiyah atau thoriqah fabi'iyah. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode kata atau thoriqah kalimat. Termasuk kategori metode kuliah karena siswa mulai belajar dari kata kemudian belajar huruf-huruf yang membentuk kata tersebut. Metode ini merupakan lawan atau kebalikan dari metode harfiah dan sautiyah. Metode kata mempunyai landasan psikologis yang mengasumsikan bahwa siswa itu mengetahui hal-hal yang umum dulu, kemudian berkembang mengetahui bagian-bagian yang rincinya. Dengan demikian, metode ini sejalan dengan tabiat pengetahuan manusia. Yang ketiga, ada metode sautiyah, kemudian ada metode harfiah, metode suku kata, metode sautiyah, metode kalimat, metode gabungan. Nah, kemudian metode untuk level menengah dan atas membaca pada fase ini secara bertahap diarahkan pada pencapaian tujuan membaca tingkat menengah dan lanjut, yaitu pemahaman atau fahmul maqru, yaitu meningkatkan cakrawala kebahasaan seperti penguasaan kosakata, penguasaan struktur bahasa, dan melatih pemahaman terhadap berbagai teks, yaitu menangkap makna global, memahami gagasan utama dan gagasan pendukung, membedakan antara fakta dan pendapat, kemudian merangkum isi kandungan teks secara memadai, memperoleh pengetahuan atau informasi baru. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran Maharatul Qiraah. Penilaian pada pembelajaran Maharatul Qiraah untuk level pemula atau level mubtadi bisa diukur dengan melalui berbagai tes meliputi kefasihan pengucapan, kejelasan pelafalan, kelancaran pelafalan, kesesuaian intonasi, dan ketepatan menggunakan tanda baca yang ditujukan pada kemampuan membaca dengan ucapan yang benar dan dapat dimengerti. Sedangkan untuk tes kemahiran membaca untuk tingkat lanjut, yaitu tingkat mutawasid dan tingkat mutakodim, bisa diarahkan pada kemampuan memahami kandungan wacana, baik yang tersurat maupun yang tersirat, memahami kosakata, memahami gagasan utama, menentukan topik, dan memahami tata bahasa. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pembelajaran Maharatul Qiraah. Semoga apa yang saya telah jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman dan dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.